Oke, adik-adik, silakan dihidupkan mikrofonnya. Kita tanya-tanya sebentar dulu. Ini suara kakak sudah terdengar dengan jelas ya? Sudah. Tulisan yang kakak tampilin sudah kelihatan? Nah, tulisannya apa? Tulisannya apa? Sudah statis. Oke. Nah, jadi kalau sudah tulisan sudah kelihatan, suara kakak jelas, kita akan segera mulai. Tapi nanti di sini kayaknya nggak bisa terlalu ini banget, jadi kalian harus benar-benar fokus. Jadi di sini ada beberapa, karena tempatnya di ruang guru, jadi nanti ada beberapa suara yang lain. Oke, langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, mudah-mudahan semuanya sehat semuanya. Oke, jadi ini adalah pertemuan kedua ya. Dulu sudah pernah belajar dengan kakak ya, pelajaran sebelumnya tentang benda tegar. Nah, jadi hari ini pertemuan yang kedua. Jadi hari ini kita bahas tentang fluida statis. Nah, di fluida statis ini nanti kita akan belajar banyak nih. Nah, yang pertama sebelum lanjut ke materi yang lainnya, kakak ini tanya dulu deh. Oh iya, sebelum mulai kita perkenalan dulu nih yang baru gabung. Nah, nama kakak ini Syukron Hamsiawi, kakak dari Primagama Cabang Bukit. Nah, kakak pengajar fisika. Ini guys. Oke, nah hari ini kita belajar tentang fluida statis. Nah, di fluida statis ini sebelum masuk ke materi kakak tanya dulu deh. Kira-kira fluida ini apa sih? Fluida ini adalah cairan. Oke, selain cairan, yang lain boleh dijawab? Cairan. Selain cairan? Enggak ada. Misalkan air berarti minyak gitu ya. Oke, jadi fluida ini adalah sebenarnya fluida ini adalah zat yang dapat mengalir gitu aja enaknya. Yang dapat mengalir. Oke, yang dapat mengalir bukan cuma cairan, ya. Ingat sekali lagi, yang dapat mengalir bisa juga zat gas. Jadi bisa zat cair atau zat gas. Nah, ini jadi bisa zat cair dan zat gas. Kalau zat cair ya, tadi yang adik-adik tadi bilang cairan tadi, misalkan air, minyak, dan lain sebagainya. Atau gas bisa juga udara, angin kan bisa juga mengalir. Oke, kalau statis ini adalah nih yang diam. Jadi kita bahas misalkan air yang diam, nanti gas yang diam, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Nah, di fluida ini sebenarnya materinya panjang. Nanti dibagi dua nih. Ada yang fluida statis yang kita bahas hari ini, ada juga fluida dinamis. Ini nanti di pertemuan yang berikutnya. Nah, di fluida statis ini nanti kita akan bahas yang pertama di tekanannya. Mungkin dulu sudah pernah belajar waktu SMP tekanan, kemudian nanti belajar juga tentang rho. Rho apa rho? Rho apa rho? Massa jenis, iya. Jadi rho atau massa jenis. Nah, kemudian nanti kita belajar tentang nih ruang tertutup dengan ruang terbuka, nanti dengan hubungannya dengan hukum Pascal. Dulu ini ngulang lagi, ini pelajaran yang SMP ya, nanti kita ulang lagi hukum Pascal. Kemudian yang waktu di ruang terbuka ini ada tekanan hidrostatisnya, ada bejana berhubungan, ada hukum Archimedes, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi. Nah, yang pertama kita ingat dulu di materi tekanan dan massa jenis. Nah, sebelum masuk di fluida statis kita harus paham dulu nih, tekanan dan massa jenis itu apa. Nah, kalau tekanan ini kakak langsung sudah tulis nih, tekanan itu P lambangnya. Tekanan lambangnya P itu nilainya adalah F per A. F ini apa F-nya? F adalah gaya. Jadi F ini adalah gaya. Kemudian A-nya adalah area, luas, berarti luas penampang. Jadi tekanan sama aja dengan gaya dengan luas. Atau dari satuannya, gaya itu satuannya adalah satuan gaya Newton. N, oke. Satuan luas A, meter kuadrat ya. Jadi tekanan sama aja dengan
Newton per meter kuadrat. Oke, ini di tekanannya. Oke, ini ingat-ingat saja. Kemudian kalau massa jenis itu massa per volume. Jadi rho ini massa M ya, M per volume itu V. Nah, jadi kalau dari satuannya massa jenis ini adalah M. Satuan M apa? Satuan M? Massa satuannya? Kilogram. Oke. Per volume satuannya meter kubik. Jadi sama satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, konsep pertama adalah kita harus paham ini dulu. Nah, ini kan sudah dipelajari dulu waktu di SMP ya. Nanti kita pakai juga nanti. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk tekanan itu nanti ada 3. Tapi kita fokus ke tekanan pada zat padat atau zat cair nanti. Kalau tekanan pada zat padat ini yang tadi P sama dengan F per A. Tadi ya, P-nya tekanan ini satuannya bisa Pascal, bisa juga Newton per meter, sama ya. Oke, F-nya gaya tekan, A-nya adalah luas bidang tekan. Nah, aplikasi tekanan pada zat padat ini dia dipakai pada hukum Pascal. Nah, kalau masih ingat dulu waktu kelas 8 kayaknya nih, hukum Pascal ini gambarnya ini bejana berhubungan nih, atau dongkrak hidrolik. Jadi ini aplikasi dari bejana berhubungan. Jadi ada sebelah kiri ada F1 dengan A1, ini pakai. Sebelah kanan ada F2 dengan A2. Karena dia berhubungan, maka tekanan di kiri sama dengan tekanan di kanan. Maka bisa ditulis P1 nilainya sama dengan P2. Oke, P1-nya di bagian kiri. P tadi di awal sudah belajar F per A. Jadi ini F1 per A1, yang ini F2 per A2. Oke, yang di rumah ini jangan dicatat di kertas ini ya, nanti kan ketinggalan. Jadi enaknya langsung di SS aja. Nanti setelah dari sini sisanya boleh ditulis lagi di kertas. Kecuali nanti pas kakak kasih waktu untuk nulisnya ke kertas. Oke, ini penerapannya nanti di kumpas Pascal. Kemudian, nah kalau pada zat cair itu disebut dengan biasanya ini di tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini saya tulis. Oke, kalau pada zat cair itu tekanan hidrostatis. Oke, nggak masalah. Oke, kalau tekanan hidrostatis ini pada zat cair, biasanya dia lambangnya adalah pH. Tekanan hidrostatis, samanya adalah rho G H. Rho-nya yang tadi kita sudah bahas, rho-nya massa jenis. Nih, rho-nya adalah massa jenis zat cair, kilogram per meter kubik. G-nya adalah gravitasi, meter per skor kuadrat. H-nya adalah kedalaman. Jadi hanya adalah kedalaman atau tinggi titik ukur dari permukaan. Jadi H ini bukan ketinggian ya, maksudnya kedalaman. Jadi dari permukaan air ke dalam. Kemudian di tekanan ini kita juga bahas tentang tekanan total, P total. Kalau tekanan total pada zat cair ini sama aja dengan P0 ditambah pH. P0 ditambah pH. P0-nya, nah P0-nya ini adalah nih tekanan udara luar. Biasanya nanti diketahui. pH-nya sama dengan tekanan hidrostatis. Jadi pH ini sama nilainya dengan tekanan hidrostatis. Nah, kalau teorinya sederhana kayak gini. Nanti kita bahas soal-soal di bawah. Oke, sampai sini paham dulu ya. Paham ya adik-adik? Nah, oke, kalau kakak tanya langsung dijawab aja biar kakak tahu. Oh, kalian masih ikut, masih terhubung. Jangan-jangan takutnya nanti ternyata kakaknya yang terputus koneksinya. Nah, jangan sampai kayak gitu nanti. Nah, lidah ini rasanya dah. Di selanjutnya. Tapi di foto kira-kira ada enggak? Kemudian ini tadi hubungannya nanti di bejana berhubungan. Kalau pada zat padat tadi aplikasinya di hukum Pascal, ya. Kalau pada zat padat aplikasinya di hukum Pascal, kalau pada zat cair nanti aplikasinya di bejana berhubungan. Nah, kalau berhubungan pada zat cair ini sama aja. Kalau isinya cairan, maka dia nanti hubungannya bejana berhubungan isinya zat cair. Jadi pakai tekanan pada zat cair. Kalau isinya ini ada gayanya, kemudian ada luas permukaannya, maka dia pada zat padat. Berarti dia pakai F per A. Nah,
Kalau pada zat cair yang ini, nah ini sama nanti. Ini bagian 1, ini bagian 2. Misalkan ini cairannya ada 2 nih, yang biru ini air, yang kuning ini minyak. Oke. Jadi kalau di bejana berhubungan dia punya konsep tekanan di 1, tekanan bagian kiri sama dengan tekanan bagian kanan. P1 sama dengan P2. Tadi di awal tadi kan kita sudah belajar nih, tekanan pada zat cair ini Kita pegang. pH sama dengan rho GH. Oke, jadi kalau ini P1 sama dengan P2, P1 sama dengan P2, maka P1-nya apa? Rho GH ya, sama. Rho GH. P2-nya juga sama. Rho GH. Karena ini tekanan 1, maka ini rho 1 G1 H1. Tekanan 2-nya rho 2 G2 H2. G-nya, G ini kan gravitasi. Gravitasi kan sama aja. Gravitasi kan sama mau tekanan 1 atau tekanan 2. Oke, jadi G-nya bisa kita coret. Jadi G-nya bisa kita coret. Jadi tinggal rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Jadi kita tulis saja nih. Berarti tinggal rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Oke. Kita kotaknya ya. Nah, kemudian rho 1 ini kita pakai tadi yang bagian 1 H1 ini berarti air ya. Rho 1 ini air, rho 2-nya minyak tanah. Nanti ini tergantung di soal. Oke, sampai sini paham? Nanti biar lebih jelas kita bahas soalnya. Oke, nah ini contohnya nih. Misal 2 tabung dihubungkan sehingga membentuk huruf U. Jadi ini sama aja dengan bejana berhubungan, bisa juga disebut nanti pipa U. Oke, tabung sebelah kanan diisi minyak. Nah, ini sebelah kanan diisi minyak dengan massa jenis minyaknya 0,8. Oke, kita tulis sama kayak tadi aja nih. Berarti ini enaknya adalah rho 2. Ini yang 1, ini yang 2. Berarti rho 2-nya minyak. 0,8 gram per centimeter kubik. Ini harusnya centimeter kubik. Oke. Dan sebelah kiri diisi air. Rho air itu 1 gram per centimeter kubik. Ini rho 1. Minyak dan air tidak bercampur. Ini sifatnya minyak dan air memang ya. Dia tidak dapat bercampur. Jika tinggi minyaknya 10 cm, berarti minyak atau H2 di sini ya. Nah, ini adalah H2, kita tulis saja. H2-nya 10 cm. Kemudian maka ketinggian air berapa? Berarti yang ditanya H1 gitu ya. Nah, berarti di sini H1-nya berapa? Tulis saja H1 sama dengan TTTT. Oke. Caranya sama kayak tadi. Yang tadi. Nah, kita pilih aja bisa dari sini. Nah, rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Nah, ini aja kita copy. Nah, kita tarik sini. Oke, langsung kita masukin rho 1. Oke, rho 1 berarti berapa? Rho 1 nilainya 1. Satuannya apa? Satuannya sudah sama ya, gram per centimeter kubik. Kalau mau kita tulis boleh 1 gram per centimeter kubik. H1-nya yang ditanya H1 sama dengan rho 2-nya 0,8 gram per centimeter kubik. H2-nya 10. Oke, dari sini mana yang bisa dicoret? Yang dicoret yang mana? Yang dicoret satuannya dulu. Gram dengan centimeter kubik, ini gram dengan centimeter kubik. Oh iya, tadi ketinggalan nih. H2-nya 10 cm ya. Kalau H2 10 cm, nanti H1-nya harus cm juga. Nah, kemudian ini 0,8 kali 10 nih bisa dicoret juga. 0 depan karena dikali jadi dengan 0 belakang, jadi tinggal 8 ya. Nah, udah ketemu nih. Jadi H1-nya sama dengan 8 cm. Oke, paham sampai sini? Oke, nanti kita kasih contoh soalnya kan.
Oke, kita lanjutkan. Kalau ada yang masih bingung, boleh langsung bilang ya, Kak belum paham yang ini atau kecepatan, tolong diulangi lagi ya, atau bilang gitu aja langsung. Mic-nya hidupin. Oke. Nah, sekarang yang ini. Yang ini nomor 2. Tadi nomor 1, ini nomor 2. Oke, nomor 2. Suatu tempat di dasar danau memiliki kedalaman 20 meter. Oke. Kedalaman 20 meter berarti kedalaman H ya. Hanya 20 meter. Diketahui massa jenis air danau 1 gram per centimeter kubik harusnya nih ya, bukan kuadrat ya. Berarti ini rho-nya. Ini rho. Oke. Percepatan gravitasinya G ini sudah ada 10 per meter per sekon kuadrat, dan tekanan di atas permukaan air sebesar 1 atm. Nah, tekanan di atas permukaan air ini apa? Tekanan di atas permukaan air sama dengan P0. Nah, yang kakak bilang tadi, ini berarti materi yang, nah ini berarti P0 atau tekanan udara luar. Nah, P0 ya nilainya. Ini nilainya P0. Oke. Lanjutin sini. P0. Yang ditanya adalah hitunglah tekanan hidrostatik. Berarti yang ditanya adalah pH, tekanan hidrostatisnya berapa. Oke, yang kedua, dan tekanan total. Berarti P total. P total berarti ada 2, kita cari 2. Oke. Tadi kita sudah belajar tekanan hidrostatis apa? pH sama dengan? Jawab. pH sama dengan? Yang pH-nya aja. pH sama dengan rho, bukan plus ya, rho GH, berarti rho dikali G dikali H. Iya, dikali ya. Oke, dikali. pH-nya ditanya, rho-nya. Nah, rho-nya berapa ini? 1 gram per centimeter kubik. Ingat, tadi rho ini satuannya harus di sini aja. Rho ini iya harus kilogram. Ini masih 1 gram per centimeter kubik. Harus kita jadiin kilogram, jadinya berapa? Enaknya gini aja, kalau dia gram per centimeter kubik diubah ke kilogram per meter kubik, maka dikali 1000. Jadi kalau 1 berarti sama aja dengan 1000 kilogram per meter kubik. Ini rho-nya 1000 jadi ya. Oke, jadi oh benar, tadi yang jawab 0,001 lah. Itu kalau dari gram ke kilogram. Ini kan ada lagi per centimeter kubiknya. Jadi kalau mau dikonversi, nih kakak ajarin konversi. Sini aja. Kalau dari gram berarti dia dibagi 1000 ya. Oke. 1 dibagi 1000. Oke. Terus ini kan dibagi centimeter kubik. Oke, kalau centimeter kubik ke meter kubik. Berapa tangga? Centimeter ke meter? 2 tangga ya? 2 tangga. Karena dia kubik, maka nolnya 2 dikali 3 sama dengan nolnya 6 ya. 6. Karena ini dibagi per, maka ini dibagi juga nanti. Per juga. Makanya dikali silang, maka dia dibalik. Jadi dikali, nah 1 juta. Nah sama aja, nolnya 3 dicoret, 03 dicoret, jadinya adalah 1000. Karena ini pernya aja. Oke, ini konversi aja, kita ingin aja. Oke. Nah langsung masukin aja, berarti rho-nya adalah 1000. 1000, ini sudah kilogram jadi aman. Kali G-nya. G-nya 10, enak angkanya 10. Hanya 20. Oke, berarti jawabannya berapa? 20. Oke, 200.000. Oke, 200.000 ini satuannya adalah P Pascal ya, atau Newton per meter kuadrat, tapi kita pakai Pascal aja. Biar enak, ini kita sederhanakan jadi 2 kali 10 pangkat nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke. Dapat kita pH-nya adalah segini.
Berarti pH-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Udah. Terus yang kedua, berapa tekanan totalnya? Kalau tekanan total yang tadi, P total sama dengan P0 ditambah pH. Nah, sekarang tugasmu nih. P0-nya berapa? 1 atm. Nah, ini harus diubah dulu nih. Ini tutup dulu nih. Ini tutup dulu. Sekarang ini 1 atm nih. 1 atm sama aja dengan harus diubah ke Pascal. Itu nilainya adalah 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini konversinya nanti. Oke, 1 atm itu 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Udah, langsung kita masukin. Berarti P totalnya, P0-nya adalah 1 kali 10 pangkat 5 Pascal ya, plus pH-nya adalah tadi 2 kali 10 pangkat 5. Pangkatnya sudah sama, maka yang depan tinggal dijumlah aja. 2 tambah 1, 3. Berarti 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, berarti P totalnya tulis di sini 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, paham sampai sini? Nah, boleh di SS. Kalau masih bingung, boleh ditanyakan langsung. Sudah? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, kita lanjut ke hukum Archimedes. Nah, untuk hukum Archimedes ini yang paling banyak materinya nanti. Nah, materinya banyak di sini, banyak tipe-tipe soalnya juga. Nah, jadi hukum Archimedes ini bunyinya adalah kayak gini. Sebuah benda yang tenggelam seluruhnya ataupun sebagian dalam suatu fluida, benda itu akan mendapat gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Atau dia sederhananya kayak gini. Kalau praktek misalkan dalam gelas itu airnya penuh misalkan. Ini saya gambar nih. Dalam gelas airnya penuh. Kita masukin batu. Ini batu anggaplah. Pada saat batu masuk ke sini, maka kan airnya kan tumpah nanti. Nah, jadi volume yang tumpah ini sama aja dengan volume batu. Nah, itu konsepnya kayak gitu. Jadi volume yang dimasukkan sama dengan volume yang dipindahkan. Itu konsepnya. Oke. Nah, di Archimedes ini kita bahas juga tentang konsep melayang, mengapung, melayang, dan tenggelam. Oke. Nah, Kakak tanya dulu deh. Kalau benda mengapung itu karena apa? Sudah belajar dulu waktu SMP. Karena enteng, oke. Terus yang lainnya? Karena benda mengapung karena tidak memiliki massa. Oke, berarti kan sama aja dengan enteng tadi jawabannya yang sebelumnya tadi ya. Nah, kamu baik. Massa benda sedikit, massa jenisnya. Nah, yang paling tepat adalah massa jenis tadi. Yang jawab massa jenis tadi rho-nya. Rho-nya lebih kecil atau lebih rendah. Nah, kuncinya di sini. Ini kalau dia konsep yang tadi mengapung. Ini mengapung. Oke. Oke, Kakak kasih contoh yang tadi, jawab yang pertama misalkan, kenapa dia mengapung? Karena enteng misalkan, karena masanya kecil. Itu tidak semuanya benar. Contoh nih, ada paku kecil. Paku kecil kalau ditimbang paling cuman 1 gram atau 2 gram misalkan. Kalau dimasukin dalam air, pasti dia tenggelam, walaupun kecil paku. Terus yang kedua, contoh yang kedua, kayu, balok kayu misalkan. Balok kayu kalau ditimbang misalkan beratnya 5 kilo, kan lebih besar dari yang paku kecil tadi. Kalau dimasukin dalam zat cair, dia pasti nggak tenggelam. Bisa jadi dia melayang ataupun dia terapung sebagian. Nah, jadi massa memang pengaruh, cuman nggak semestinya massa. Yang cocok adalah massa jenis. Oke. Jadi konsep melayang, mengapung, dan tenggelam itu enaknya kita pakai ini aja. Nah, enaknya gini aja. Jadi kalau benda di dalam zat cair, maka dia ada 2 gaya nih. Yang pertama, gaya beratnya, ini W ya. Gaya berat itu W, M kali G nilainya. Kemudian ada gaya angkatnya, FA. Kalau nilainya
sama, maka dia tengah-tengah, nanti dia melayang nih nilainya nih. FA sama dengan W, maka dia di tengah-tengah. Kalau besarlah yang ngangkatnya, FA-nya, maka dia lebih terapung, dia terapung. Ini FA lebih besar dari W. Kalau W-nya lebih besar, maka dia tenggelam. Ini W-nya lebih besar, FA kurang dari W, maka dia tenggelam. Itu konsepnya, tapi nanti kita akan cerita. Nah, atau dari sini. Tadi kakak tanya tadi kenapa dia terapung, nah ini massa jenisnya. Kalau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida, yang ini ya. Kalau dia melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Kalau dia tenggelam, massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Itu kalau hubungannya dengan massa jenis semuanya. Terus yang kedua, hubungannya dengan yang tadi. FA itu gaya angkat ya. FA ini kita tulis aja gaya angkat. Gaya angkat. Oke, FA-nya gaya angkat. Kemudian W-nya gaya berat. Nah, W-nya ini ada dua, tapi nanti dipakai. W itu gaya berat. Gaya berat sudah tahu. Nah, kalau terapung tadi itu W sama dengan FA. Oh, bukan W sama dengan FA. Harusnya ini W kurang dari FA. Ini harusnya gini gambar tandanya. W kurang dari FA. Kalau melayang W sama dengan FA. Kalau tenggelam W lebih besar dari FA. Nah, apa sih FA? FA itu W-nya apa? Nah, ini keterangannya di sini. Kalau FA itu gaya angkat, kalau W itu nanti ada dua. W di udara, berarti berat di udara. W di fluida, berat di fluida. Contohnya gini. Contohnya, kalau benda di udara ditimbang, misalkan dia 10 Newton. Pada saat dimasukin di zat cair, didamang dalam zat cair, maka dia nggak 10 lagi. Maka dia kurang dari 10. Nah, ini berat benda di udara, ini berat benda di air. Tulis berat benda di udara. Kalau ini berat benda di air ya. Di air atau di fluida. Oke. Oke. Nah, kemudian FA-nya itu sendiri nilainya adalah ini. FA adalah rho GV atau rho VG. Nah, ini. FA sama dengan rho VG. FA-nya gaya angkat, rho-nya massa jenis fluida yang kita bahas tadi rho, kemudian G gravitasi, V-nya ini. Kalau V ini adalah volume benda, bukan volume airnya ya. V-nya adalah volume benda. Volume benda yang tercelup. Yang tercelup. Oke. Kalau konsep yang ini misalkan. Kalau dia konsep yang melayang kan tercelup semuanya. Berarti sama nih tercelup semuanya. Kalau konsep tenggelam, ini tercelup semuanya. Jadi V-nya sama V benda. Tapi kalau dia konsep terapung, nggak semuanya terapung. Jadi ada sebagian yang tercelup nih, ini contoh. Nah, jadi yang pakai yang ini volumenya ya. Oke. Masih bingung? Atau sudah paham? Nah, ini konsepnya kayak gini. Nanti kita paham lagi di soal. Oke. Nah, ini soal latihan tentang teorinya. Ada 4 bola dengan ukuran sama, tapi terbuat dari material yang berbeda. Dimasukkan ke dalam air seperti gambar. Ya, ada A, B, C, D. Jadi 4-nya adalah A, B, C, D. Ini air. Nah, coba dijawab. Kalian jawab urutan besar gaya Archimedes yang dialami adalah, silakan dijawab di kolom chatnya ya. Jawabannya apa? Silakan. A, B, C, D, atau E. Cek di kolom chatnya. Oke, kakak tunggu. Nih, soalnya kelihatan ya. A, B, C, D. Urutan gaya Archimedes. FA berarti gaya angkat. Oke, silakan dijawab.
Belum ada yang jawab nih. Ayo silakan adik-adik dijawab yang tadi soal nomor 1 ini, kita bahas soal nomor 1 aja. Soal nomor 1. Wih, Betty ini mana? Sudah ditinggal sini banyak ya? Oke, kalau nggak di SS dulu aja nanti dijawab. Karena lama nunggu yang jawab. Oke. Sekarang gini. Jawab ya. Kalau misalkan A, ini A-nya nih terapung atau melayang? Terapung. Terapung semuanya atau sebagian? Sebagian. Kalau yang B? Sebagian. Tapi banyak yang mana terapungnya? Terapungnya banyak yang A. Oke, berarti kalau terapungnya lebih banyak yang A, berarti gaya untuk ngangkat A-nya kan lebih besar ya. Udah, berarti FA-nya itu pasti lebih besar. FA di bagian A-nya daripada FB. Nah, yang C juga yang D, FA-nya besarlah yang C daripada yang D. Udah, berarti ini adalah sama aja. Jawabannya berarti yang A atau B atau C atau D atau E. Jawabannya adalah yang A. Udah. Nah, oke. Udah, gaya angkanya lebih besar. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kayak gini. Kalau misalkan ini nomor 2 aja. Nomor 2. Perhatian nih. Sebuah balok dengan massa 2 kg dimasukkan ke dalam air dengan massa jenis, nah ini 1000, ini satuannya sudah kilogram per meter kubik, jadi aman. Ternyata 25% balok muncul di permukaan air. Berapa massa jenis balok? Nah, ini yang ditanya, berapa massa jenis balok. Nah, kalau dia kayak gini, kamu bisa pakai kayak gini, pakai pasif. Misalkan ini baloknya di sini. Nah, ini zat cair kita pakai. Nah, jadi yang terapung berapa persen yang terapung? 25%. Yang terapungnya 25%. Berarti yang tenggelamnya berapa persen? 2021. Yang tenggelam berarti 75%. Iya. Oke. Ini air, Tadi massa jenisnya 1000 ya. Oke, rho air atau rho fluida, yang ditanya rho benda. Rho bendanya sama dengan titik-titik. Ini pakai perbandingan aja lebih kalau kayak gini. Kayak gini aja. Kalau yang ditanya rho benda, kamu aja pakai ini aja. Bagian yang tercelup ini atau gini aja. Volume yang tercelup, volume fluida per volume total dikali massa jenis fluida. Oke, jadi bisa pakai ini. Ini V volume yang ini dengan ini nanti bisa diganti yang lain. Kita masukin aja dulu. Oke, berarti rho bendanya adalah volume yang tercelupnya. Berapa yang tercelup? Berapa persen? Berapa bagian? 75%. Oke, berarti totalnya berapa total? 100. Sudah, langsung aja tulis 75%. Atau langsung ditulis gini aja. 7 persennya dihabisin ya, langsung aja 0,75. Oke, udah gini aja. Oke. Massa jenis fluidanya berapa? Air ya, 1000 berarti. 1000. Udah, jawabannya berapa? Coret 1, coret 1. Koma geser, coret lagi. Berarti jadinya adalah 750 kg per meter kubik. Jadi ini jawabannya adalah 750 kg per meter kubik. Ini nggak semestinya pakai volume, bisa juga pakai bagian, bisa juga pakai tinggi. Misal gini,
Misal, nah, misal gini aja kakak nulisnya. Misal tinggi atau kedalaman yang tercelup itu adalah hanya. Misal hanya adalah misalkan ini 8 cm. Yang terapung ini cuma 2 nih, 2 cm. Nah, kalau ini air massa jenisnya, berapa massa jenis bendanya? Massa jenis bendanya berarti di sini rho bendanya sama dengan bagian yang tercelup berapa bagian? 8 per totalnya berapa bagian? 10. Oke, 8 per 10. Kemudian fluidanya 1000. Sudah habis. Berarti sama nilainya dengan 800 kg per meter kubik. Oke ya, paham ya? Jadi bisa bagian, bisa juga volumenya. Misal, volume yang tercelup 80 meter kubik misalkan. Volume totalnya misalkan 100 meter kubik, bisa juga kayak gitu. Jadi tergantung soalnya gimana nanti konteksnya. Paham sampai sini? Paham. Oke, ini kalau airnya 1. Kalau airnya 2, nah misal kayak gini, kalau airnya 2 nih. Kalau adik-adik yang di rumahnya berisik, mic-nya boleh dimatiin dulu, nanti pas mau ngomong baru dihidupin lagi. Oke, mic-nya bisa dimatiin dulu aja nanti daripada berisik. Kecuali pas nanti mau ngomong baru ya. Oke, lanjutin ini. Nomor berapa ini jadinya? Ini, nah, nomor 3. Nomor 3, jadi ini soal nomor 3. Suatu benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak. Nah, jadi ada 2 cairnya. Ada air, ada minyak. Dengan 50% benda berada di dalam air, 30% di dalam minyak, dan sisanya di atas permukaan minyak. Oke, jika massa jenis minyaknya adalah ini 0,8, maka massa jenis benda adalah, nah, ini sama dengan yang tadi. Misal, ini wadahnya. Ini wadahnya, ini cairan atas. Dia ini bagian cairan kedua nih. Nah, ini cairan kedua. Nah, bendanya adalah, bendanya tadi di air 50%. Nah, anggaplah bendanya nih. Nah, anggaplah ini bendanya nih. Jadi ini air, ini minyak, gitu ya. Oke. Yang tercelup di air ini berapa persen tadi? 50%. Yang tercelup di minyak berapa persen? 30%. Kalau ditanya yang terapung berapa persen? Nah, yang terapung adalah 20%. Tapi yang terapung nggak ditanya. Ini kakak aja yang nanya. Nah, sekarang gini. Kalau tadi cuma ada 1 cairan, ini ada 2 cairan. Ini air, ini minyak. Nah, massa jenis air di sini nggak diketahui. Berapa kakak tanya massa jenis airnya? Kalau minyak 0,8 pakainya, berarti massa jenis air berapa? Rho air sama dengan tadi di soal sebelumnya tadi ada, kalau nggak diketahui rho air sama dengan 1 ya, 1 kalau dia satuannya gram per centimeter. Nggak perlu kita ubah ke kilogram ya, karena yang ditanya ini gram per centimeter kubik gitu. Oke, baru kita masukin. Nah, kalau yang ditanya massa jenis benda, kalau tadi kan cuma ada 1 di air aja. Nah, sekarang kalau ada 2 sama, tapi nilainya ditambah. Nah, berarti di sini sama nilainya di massa jenis di bagian air. Saya tulisnya massa jenis 1 ditambah massa jenis di bagian minyak, massa jenis 2. Atau kakak tulis biar enak lah. Rho di bagian air ditambah rho di bagian minyak. Langsung aja. Rho di bagian air tadi caranya berapa? Yang tercelup berapa persen yang tercelup? 50%. 50% langsung boleh nggak apa-apa. Dikali massa jenis air, berapa massa jenis air? 1. Oke, plus. Nah, bagian tercelup di minyak berapa?
30%. Massa jenisnya berapa? 0,8. Udah, kita coret aja. Berarti 50% kali 1. Ini berapa 50% kali 1? 50% kan setengah ya, 0,5 ya. Berarti kali 1 ya sudah sama, 0,5 plus. Nah, 30 kali 0,8, nolnya di 30% dari 0,8 berarti sama aja dengan 30 itu 0,3 ya, dikali 0,8 sama, berarti 0,8 kali 3 24 ya, 0,24. udah tambahin aja, berarti massa jenis bendanya adalah 0,24, 0,74. Satuannya gram per sentimeter. Jawabannya adalah yang C. Paham ya? Nanti banyak tipe-tipe soal kayak gini. Nah, kalau yang tadi satu bagian paham, yang satu fluida, ini dua fluida paham, bisa jadi nanti ada tipe soal yang lain fluidanya banyak. Misalkan air dicampur minyak, nanti dicampur lagi minyak yang lainnya, minyak A, minyak B, dan lain sebagainya. Paham sampai sini? Paham. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kita belum bahas tentang yang gaya angkat tadi. Nah, kita di sini banyak tentang gaya angkat, FA-nya banyak dengan W. Nanti kita bahas soal yang kayak gini. Oke, soalnya soal yang ini. Misal nih, nah ini latihan lagi nih. Misal langsung dijawab aja. Diketahui berat benda di udara adalah 40. Berarti berat benda di udara WU ya. W udara itu adalah 40 Newton. Nah, ketika di dalam air beratnya jadi 36. Berarti W fluida atau WA nggak apa-apa. W fluida adalah 36 Newton. Pertanyaannya, sisanya berapa? Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 14, beneran kan 14? 4, selisihnya adalah 4 Newton. Nah, 4 Newton itu apa jadi? Aku suruh kamu baca untuk kamu tahu. Gaya angkat. Gaya angkatnya ya. Jadi kalau tadi benda, misalkan ini di air, misalkan, nah, yang dorong ke bawah itu W, yang dorong ke atas itu adalah FA. Nah, W ini berarti W di udaranya. W di udaranya adalah 40, yang dorong ke atasnya adalah 4. Jadi yang di airnya jadinya berapa? 3. Nah, langsung kita bahas nih. Tentukan gaya apung benda dan air. Nah, tentukan gaya apung benda oleh air dan massa jenis benda. Oke, gaya apung sudah dapat ini. Ini adalah gaya apung. Gaya apung atau gaya angkat. Oke, sama ya nilainya. Nah, yang kedua ditanya, berapa massa jenis benda? Nah, ini yang bagian A. Yang B-nya massa jenis benda. Massa jenis apa? Rho. Rho itu apa rumusnya? M per V. Kalau pakai rumus ini ketemu nggak? Volumenya berapa? Masanya ada di sini massa. Massa bisa dicari sebenarnya. Kalau di udara 40 Newton, maka massanya berapa? 4 kg. Paham? Konsep W sama dengan M kali G. Iya, kalau W-nya 40, M-nya nggak tahu, G-nya pasti 10 ya. Pasti M-nya adalah 4. Nah, itu kalau pakai ini. Tapi volumenya kan nggak ada di sini. Nah, kalau volumenya nggak ada, nggak bisa pakai ini. Kamu harus pakai rumus yang lain, rumus gaya angkat. A sama dengan tadi Rho G V. Nah, kalau di FA dia Rho G V. Mirip-mirip dengan saya. Oke, yang ditanya adalah V-nya. Nah, langsung aja. Berarti kalau yang ditanya V, sini aja langsung. V sama dengan
Rho dengan G-nya pindah ruas ke sebelah sama dengan, jadinya di bawah ya. Berarti FA per Rho G. Oke. FA-nya berapa nilainya? 4. Oke, Rho-nya berapa? Rho-nya massa jenis air karena dia di air ya. 1000. G-nya 10. Udah ini jawabannya. FA-nya 4 kan udah, ini jawabannya adalah. Nah, ini kalau mau dibuat pangkat ya berarti 4 kali 10 pangkat 0-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Karena dia di bawah jadi di atas jadi min 4. Satuannya meter kubik. Oke, maaf sampai sini. Boleh ditulis sambil nunggu azan. Kita berhenti sejenak. Silakan ditulis. Oke, adik-adik sudah selesai. Boleh dikerjain ini yang nomor berapa? Nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5. Oke, ini mirip dengan soal yang sebelumnya ya. Boleh dicoba-coba dulu dikerjain. Linda besok ada, Bu. Oke, kita lanjutin ya. Jadi ini mirip dengan yang tadi nih. Yang sambil ngerjain nggak apa-apa, kita bahas lagi. Jadi sebuah benda di udara beratnya 800 Newton. Berarti ini WU ya. WU-nya ini 800 Newton. Saat di dalam air beratnya menjadi 500. Berarti ini adalah W apa? WF-nya. WF-nya 500 Newton. Nah, kita sudah tahu berarti FA-nya berapa? FA-nya berapa? 300 Newton. Oke. Yang dorong ke bawah itu W, nilainya 800. Yang ke atas itu FA 300, jadi yang ke baca di WF-nya adalah di 500. Ini sudah tahu. Nah, jika massa jenis air ini Rho, maka volume benda yang tercelup adalah nih sama dengan yang tadi nih. Berarti pakai rumus FA aja. Berarti sama FA sama dengan Rho G V. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai V-nya. Oke, silakan dijawab. Silakan dilanjutin ya. Berarti V sama dengan, lanjutin. Boleh langsung masukin di sini nggak apa-apa. Oke, jawabannya berapa? Ada orang 70 yang sudah, boleh langsung dijawab di kolom chatnya ya.
Nah, C 0,03 nih, dia Ayu Sinta. Angel Situmorang 0,03 juga. Yang lainnya boleh dicari ya jawabannya. Oh, ini. Oh, di bawahnya. Oh iya, di bawah. Dalam. Ya. Itu ada kuncinya nggak? Kunci di satunya. Itu udah dikunci. Enggak, udah. Bukan ya? Oh, bukan ya? Oh, nanti saya lagi. Oke, ada gangguan sedikit. Ini yang sudah jawab nih, ada yang 0,3, ada 0,03. Febria, Nurhaliza, Ajeng, Butia. Oke, baru kita cek. Oke. Boleh langsung masukin ke sini aja. Jadi FA-nya ini kan sudah ada 300. Jadi 300 sama dengan rho-nya, rho air ini 1000. 300 sama dengan 1000. G-nya gravitasinya 10. Volume yang ditanya ini Oke. Ketahuan nih, bisa dicoret nih. Yang dicoret berarti 02 dengan 02 juga. 1 2. Berarti P-nya sama dengan 100. Ini pindah ke sini jadi di bawah ya. Jadi 3/100. Nolnya 2, berarti harus 0,03 meter kubik. Ya, berarti jawabannya adalah yang C. Mungkin yang jawab 0,3 tadi kurang fokus saja. Paham ya sampai sini ya? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin lagi. Nah, ini nomor 6. Nomor 6. Oke, boleh dicoba-coba dulu nomor 6. Boleh di SS dulu. Mau dikasih PR? Iya. 1 atau 2? Nanti suruh kumpul di grup. Kumpul di grup, jangan perorangan, tidak diterima. Oke. Jadi kata ibunya nomor 6 dengan nomor 7 kan tinggal 2 soal ini. Nah, ini jadi PR aja. Jadi nomor 6 dengan 7 ini PR. Ini tugas. Ini juga tugas. Silahkan di SS dulu, nanti kakak jelasin sedikit. Sudah di SS yang nomor 6? Sudah. Nomor 7 sudah di SS? Sudah. Oke, kalau sudah kakak jelasin sedikit nih cara ngerjainnya nih. Kalau nomor 6, sebuah benda ketika ditimbang di udara masanya 2 kg. Oke, ketika ditimbang di air, masih air 1000, dia jadinya 1,8. Nah, berarti kita ketemu FA-nya dong. Ya. Ini ingat satuannya kakak, dengar ini kilogram, ini kilogram. Yang sebelumnya harusnya apa? Harusnya Newton dengan Newton. Paham? Oke. Kalau sudah ketemu FA-nya, baru bisa nyari massa jenisnya. Sama kayak ini tadi. Ketemu FA. Setelah ketemu FA, kamu bisa nyari V-nya dulu. Setelah V ketemu, baru masukin rumus massa jenis. Nah, massa jenis itu rho M per V. Nah, V-nya yang dicari tadi. M-nya dari sini ada M nih, 2 kg. Oke, paham. Nomor 7. Sepotong kaca di udara memiliki berat 25 Newton. Nah, kayak tadi nih. Massa jenisnya ini. Oke.
Bila massa jenis airnya ini, G-nya ini berat kaca dalam air. Nah, ini lebih enak. Berarti yang ditanya adalah W di air, WF. Nah, WF-nya berapa gitu. Oke. Oke. Jadi untuk nyari WF berarti apa tadi? WU. WU dikurang gaya angkat. Nah, tinggal kamu nyari gaya angkatnya nanti. Berapa? Udah, nanti satu. Oke, paham tugasnya? Apa yang mau dikerjain, paham ya? Oke, kalau paham kita cukup sampai di sini. Tugasnya nanti dikumpul di grup kolektif seperti biasanya kata ibu. Maksudnya kalau sudah kita cukup sampai di sini, ada yang mau disampaikan dulu, adik-adik? Paham ya? Oke, kalau paham kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan pelajaran hari ini yang kita bahas kalian semuanya paham, ke depan bisa lebih rajin lagi, lebih berprestasi lagi. Oke, kalau ada yang salah kakak minta maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.